Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita akan bacakan syarah kitab Riyadhus Shalihin bab 235, penjelasan terkait dengan beberapa orang yang termasuk syuhada akhirat, ya, orang yang mati syahid akhirat, ya. Hadis yang pertama yang kita bacakan pada malam ini adalah hadis ke-1361. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau kita kenal dengan muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, para syuhada ada 5 orang. Seseorang yang meninggal karena terserang penyakit ta'un, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang gugur di jalan Allah. Hadis yang kedua adalah hadis ke-1362, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menurut kalian, maksudnya sahabat-sahabat Nabi, menurut kalian, kata Rasulullah, siapa saja yang termasuk para syuhada? Maka para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka ia syahid. Maka Nabi pun kemudian berkata, kalau demikian sedikit sekali mereka yang mati syahid dari umatku. Mereka kemudian, ya, para sahabat bertanya, jadi siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka ia telah syahid. Siapa yang meninggal dunia di jalan Allah maka ia telah syahid. Siapa yang meninggal dunia karena penyakit ta'un maka ia telah syahid. Barang siapa yang meninggal dunia karena sakit perut maka ia telah syahid. Dan orang yang meninggal dunia karena tenggelam maka ia juga syahid. Dan ini adalah hadis yang kedua yang kita bacakan pada kesempatan ini. Dan hadis yang ketiga adalah hadis ke-1363, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau kita kenal dengan muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Dan hadis yang keempat yang kita bacakan pada kesempatan ini adalah hadis ke-1364, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, dan At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan sahih, dari Abu Al-A'war, ya, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Ya, beliau ini adalah salah seorang dari 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal karena mempertahankan hartanya maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan nyawanya maka ia syahid. Siapa yang meninggal karena mempertahankan agamanya maka ia syahid. Dan siapa yang meninggal karena mempertahankan keluarganya maka ia syahid. Dan hadis yang terakhir yang kita bacakan pada kesempatan ini adalah hadis ke-1365, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika seseorang datang ingin merampas hartaku?
Beliau menjawab, jangan kamu berikan hartamu kepadanya. Dia berkata lagi, bagaimana jika ia menyerangku? Nabi Muhammad menjawab, lawanlah dia. Maka dia pun kemudian mengatakan lagi, bagaimana jika ia membunuhku? Nabi berkata, maka kamu syahid. Dia berkata lagi, bagaimana jika saya membunuhnya? Nabi menjawab, maka dia akan masuk neraka. Jadi 5 hadis yang kita bacakan artinya pada malam ini, inilah hadis yang terkait dengan syuhada akhirat, ya. Jadi orang-orang yang mati karena sebab kita sebutkan yang ada di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, maka akan mendapatkan pahala syahid di hari akhirat. Jadi ada perbedaan antara mati syahid dunia akhirat dan mati syahid akhirat saja nanti di dalam perlakuan ya orang tersebut di dunia, di dalam perlakuan ketika mengurus jenazahnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan isi hadis yang kita sampaikan pada hari ini, silahkan nanti ditulis di komentar, insya Allah kita jawab jika mampu. Jika tidak mampu, insya Allah nanti dijawab oleh guru-guru kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.